Musik bagi kami adalah penanda zaman di mana kami bisa belajar mengenai budaya dan juga setiap kejadian yang terjadi dari setiap zaman tersebut. Untuk itu kami merasa berkewajiban untuk membawa kembali lagu-lagu yang mungkin dulu belum mendapat kesempatan untuk didengarkan, untuk kami sajikan ke generasi yang sekarang. Mengutip dari slogan Irama Nusantara yaitu lagu baru dari masa lalu, kami berharap dengan apa yang kami lakukan dapat memberikan nyawa baru bagi lagu-lagu lama tersebut untuk bisa diperkenalkan kepada generasi sekarang. Kami di Skoria, And this is how we hear the innovation. Jadi pada workshop kali ini kami mau sharing mengenai apa yang kami lakukan dalam bermusik di dalam Diskoria. Yang biasanya sih secara rutin yang kami lakukan awalnya adalah mencari materi fisik, entah itu piringan hitam, kaset, tapi mostly piringan hitam dan kaset ya. Jadi ketika kita dapat dan tempatnya juga variatif sekali ya. Iya. Mungkin tukang loak atau toko, bahkan kolektor atau kolektor yang sudah meninggal kita approach ke keluarganya. Bubaran gitu. radio. Bubaran radio, betul. Karena kan sebenarnya banyak di radio-radio itu sebenarnya yang udah digital ya. Nah, pendek kata kita bawa pulang, kita bersihkan semampu kita. Kita biasanya pakai distill water, kita biarkan kering. Dan sebenarnya yang serunya sih kalau untuk mencari piringan hitam musik Indonesia itu karena nggak ada database. Jadi serunya label tuh itu udah nggak tahu ya. kita nggak tahu musik ini bagus atau enggak. Sebagai contoh, kalau memang kita sebut musisi luar, misalnya Earth, Wind and Fire, kita udah bisa langsung nebak, oke, musiknya akan kurang lebih bergerak di bidang disco. Tapi musisi Indonesia nih nggak seperti itu. Jadi kadang yang kita cari adalah musisi-musisi pop tahun 80-an dan 70-an biasanya. Betul. Sebagai contoh, di sini kita ada piringan hitam penyanyi namanya Dina Mariana. Awalnya penyanyi cilik dia. Awalnya penyanyi cilik. Kemudian begitu dia dewasa dia bernyanyi di ranah musik pop Melayu. Entah kenapa kita ngerasa nggak mungkin lagunya semuanya pop Melayu nih. Gitu. Jadi kita pasti akan cari-cari. Berdasarkan pengalaman ya seperti itu ya. Seperti Biasanya itu. satu piringan hitam itu ada satu tuh lagu yang tidak mungkin tidak dijagokan pada saat itu, tapi justru itu Nggak masuk cocok radio. sama materi kita sebenarnya. Betul. Gitu. Nah jadi sebagai contoh lagu yang berjudul Lenggang 2. Sebenarnya ada angka 2-nya di situ. Dina Mariana Lenggang 2. Kita coba dengar lagunya. Memang karakter lagunya sudah kuat, tapi masih kurang kayak karena mungkin karena pressingan platnya drumnya kayak kurang nendang gitu untuk Kicknya bikin- ya. kicknya buat bikin orang joget gitu. Dan kayak ada part yang kosong. Nah ini kan udah masuk vokal atau lagu bagian kedua. Kayaknya lebih seru nih kalau kita kasih aksen lagi di part keduanya untuk nahan orang jogetnya gitu. Disitulah biasanya kita discuss apa yang kurang dari lagu ini ya untuk bisa kita present di format DJ set gitu. Akhirnya setelah kita rumuskan, kita emang nggak akan rubah total lagunya, kita hanya perlu menambahkan beberapa elemen. Nah disitulah akhirnya masuk ke proses produksi berikutnya. di Ableton ya. Kita Biasanya buka software Ableton. Hal pertama yang kita lakukan biasanya kita pastikan dulu temponya tuh semuanya nggak lari-lari supaya kita gampang nge-mix-nya gitu. Karena lagu zaman dulu itu kan yang buat orang manusia. Band kadang pakai metronom, kadang tidak pakai metronom, kadang pakai metronom pun juga masih lari-lari. Betul. Gitu kan. Jadi akhirnya ketika lagunya dimulai dengan BPM 116, di tengah-tengah bisa tiba-tiba jadi 118, terus tiba-tiba turun lagi ke 115. Nah kita nggak pengen seperti itu. Jadi kita masuk ke Ableton, proses pertama yang kita lakukan adalah kita quantize dulu. Betul. Quantizing itu adalah membuat file lagu, secara khusus ya file lagunya itu supaya semuanya bisa on point di hitungan yang konstan. Kick. Gitu. Iya, jadi Misalnya. misalnya dengan kita ngitung dari kicknya, karena kalau kita udah tentuin
barnya 4/4 gitu, ada satu bar tuh ada 4 ketuk. Kadang ketukan kedua kick drumnya itu digeser, nggak disesuai dengan ini. Nah itu yang harus kita ratain supaya Satu-satu tuh. supaya sama gitu. Itu yang memudahkan kita untuk nge-mix ya. Untuk nge-mix lagu itu dengan lagu berikutnya gitu sebenarnya. Supaya nggak lari lagunya. Setelah udah kita quantize, kita pastikan semuanya sesuai dengan BPM yang kita tuju. Kurang lebih lagu tadi yang kita dengar Dina Mariana Lenggang itu jadi seperti ini. Part yang kosong kita tambahin perkusi. Iya, Kick drumnya yang kita rasa kurang keras, kita sedikit tebelin dengan high juga. Suka dukanya juga kalau pas kita mencari materi ini nih atau digging kita bilangnya gitu, kita dapat lagunya enak, tapi lagunya apa kayak cacat, pas scratch gitu ya. Kira skip ketika mau coba di. Akhirnya kita harus nyari lagi materi yang sama persis, tapi yang mulus gitu. Iya, betul. Kenapa buat kita esensi digging atau mencari materi sebagai DJ itu sangat penting gitu? Karena DJ itu perannya harusnya bisa mengedukasi orang dengan lagu-lagu temuannya, Memberikan elemen surprise. surprise. Jadi orang tidak hanya terpaku dengan lagu itu lagi, tapi ketika orang datang ke klub atau datang ke party, mereka bisa percaya sama DJ-nya untuk membawa lagu-lagu yang baru yang mereka bahkan belum pernah dengar dan mereka bisa menikmati itu bersama-sama gitu. Esensi music sharingnya di situ sebagai seorang disc jockey. Kemudian mungkin kalau mau kasih contoh satu lagi, ada tadi penyanyi cewek, sekarang kita kasih penyanyi cowok. Ya, ini sekarang ini juga vinyl temuan kita nih. Ini John Phillips namanya. Kita pilih lagunya, judulnya Kelinci Disco. Dari album judulnya Disco dan Rock and Roll. Tuh. Yang menarik karena nama John Phillips kita pikir nama orang bule, tapi ternyata atau nama orang asing gitu. Iya. Tapi ternyata orang Indonesia. Betul. Kemudian dia punya album judulnya Disco dan Rock and Roll. Pas ditelaah lagi ada satu track yang berjudul Kelinci Disco dan seperti ini lagunya. Ini kita beruntungnya cukup bagus, kita dapat rilisan fisiknya tapi flat. Iya. Ya. Ditambah kalau untuk mau mix susah karena depannya kan gitu kan kayak Intro. ada intro. Akhirnya kita pikir supaya gampang mix, segampang kita kasih kick aja di depannya. Iya. Supaya kita bisa mix dengan lagu sebelumnya. Yang akhirnya jadi seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang mau kami coba share di sini adalah sebagai seorang disc jockey memang penting untuk memiliki pengetahuan musik yang luas dan juga bisa mengedukasi penontonnya dengan karya-karya baru, dengan inovasi melalui lagu-lagu yang bahkan mereka tidak bisa duga sebelumnya ternyata lagu tersebut exist atau ada gitu. Dan hanya dengan sedikit pekerjaan post pro aja kita sudah bisa membawa lagu-lagu ini untuk dimainkan di level klub. Kenapa kita memilih mengumpulkan rilisan fisik sih sebenarnya? Mungkin karena kita ada di generasi dimana dulu akses informasinya tuh sedikit sekali dulu gitu loh. Jadi mungkin juga rasa apresiasi kami terhadap rilisan fisik ini sedikit lebih banyak kali gitu loh. Betul. Ditambah zaman dulu kami terbiasa mengoleksi sesuatu secara fisik gitu, maksudnya karena yaitu ketika kita suka satu jenis musik kita tidak download kalau dulu kan. Iya, kita harus punya fisiknya. Kita harus punya fisiknya, harus punya kasetnya yang harus akan bisa kita putar ulang-ulang atau piringan hitamnya. Jadi semacam akhirnya
format fisik ini jadi bagian dari soundnya Diskoria gitu, karena kita memainkan lagu-lagu yang berasal dari koleksi kita yang ada di kamar kita gitu, yaitu koleksi fisiknya. Jadi ketika walaupun di klub kita main dengan si DJ, lagu-lagu yang kita mainkan itu juga berasal dari koleksi sendiri, koleksi rilisan fisik kita yang didigitize untuk menjadi versi digital. Iya. Dan kalau saya pribadi juga, Aat juga sepertinya karena ada covernya tuh juga buat kita ada kayak seperti artwork ini kayak buat kita apa ya? Seksi sekali gitu. Seksi sekali gitu melihat pria-pria kribo gini dengan gitu. Font seperti ini, kemudian desain zaman dulunya itu buat kita menarik sekali gitu. Jadi kenapa kita pilih rilisan fisik selain karena preferensi kita waktu kecil, ada faktor artnya juga yang memang kita appreciate gitu. Kita mencari referensi, misalnya kita bicara kaset gitu misalnya, itu kita bisa sampai kita cari thanks to-nya sama siapa aja, dengan berharap orang-orang yang diterima kasih di thanks to ini sama musiknya seperti yang band yang kita beli itu. Padahal belum tentu, tapi justru itu yang membuka pintu-pintu lain gitu, musik-musik yang lain. Betul sekali. Jadi journey untuk mengumpulkan rilisan fisik inilah yang akhirnya memang juga membuat kita jadi bisa seperti sekarang ini, karena kita jadi mendengarkan berbagai macam jenis musik dan somehow kita jadi bisa tahu musik apa yang cocok untuk suasana apa, untuk main di crowd seperti apa. Kita tahu dari rilisan fisik ini gitu. Kita belajar dari situ. Jika genre musiknya di luar disco itu juga masih bisa ke Diskoria, karena Diskoria basically pengen bikin orang joget dengan musik pop Indonesia semua musiknya gitu. Dan musik pop Indonesia itu genre-nya macam-macam, ada yang synth pop, ada yang new wave, ada yang pop bosas, ada yang electro pop gitu. Tapi kita persingkat dengan terminologi disco itu karena kita pikir lagu pop juga lagu pop yang bikin orang joget ya disco. Jadi buat kita genre apapun itu selama musiknya bisa bikin joget dan berasal dari Indonesia akan kita mainin. Kita senang dan kita bersyukur karena musik yang kita mainkan dulu awalnya kenapa kita mainkan karena dilarang justru kan. Musik Indonesia ya. Musik Indonesia justru dilarang dimainkan di klub gitu. Tapi akhirnya sekarang kita bisa lihat di bar, restoran, klub atau dimanapun ada DJ atau ada home band, justru repertoar yang dimainkan lagu-lagu Indonesia gitu. Dan buat kita itu sangat bagus. Suatu kebanggaan juga ya buat kita. Suatu kebanggaan buat kita, dan at least kita bukan dilarang mendengarkan musik luar. Tapi jangan sampai kita melupakan musik Indonesia. Untuk bagaimanapun juga musik Indonesia tetap harus jadi tuan rumah gitu, di rumah kita sendiri, di negara kita sendiri. Walaupun kita jajan-jajan denger lagu barat gitu. Untuk teman-teman yang tertarik untuk terjun di dalam dunia DJ atau disc jockey ini sebenarnya tidak sulit, karena memang basic knowledge yang harus diketahui memang adalah pengetahuan akan musik itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak susah kan? Selama memang kalian suka dan mau mencari tahu lagi terus gitu loh. Iya. Dan kalau kita bicara apa yang dilakukan di Diskoria tadi gitu loh, misalnya proses digitalisasi tadi sih sebenarnya udah banyak sih ya. Betul, maksudnya tutorial juga. Tutorial di YouTube banyak untuk kayak proses bagaimana memindahkan kaset, CD, bahkan piringan hitam untuk bisa menjadi file digital, dan kemudian post production tutorialnya juga banyak gitu. Cuman memang menurut kita kalau teman-teman udah suka banget musik, teman-teman pasti akan menemukan cara untuk bisa mempresentasikan musiknya teman-teman karena pasti akan ada rasa itu terus tuh, pengen dapet lagi musik seperti apa, musik yang benar-benar gue banget kasarnya gitu. Iya, betul. Dan akan menemukan cara untuk gimana gue bisa mempresentasikannya ini dengan proper. Pasti akan mengulik segala macam cara. Dan ini nggak terbatas buat umur atau apa gitu, nggak terbatas. Selama kalian memang suka musik dan mau mencari musik sih sebenarnya passion ya sebenarnya. Iya, karena yang seperti kita ini juga banyak gitu yang berasal tadinya ngantor, kayak kita juga tadinya ngantor. Betul. Kita tadinya ngeband juga memang karena kita suka musik dari usia muda gitu. Dan menurut kita siapa aja bisa menjadi disc jockey.
inti daripada workshop ini, kami berharap teman-teman bisa termotivasi untuk bisa menemukan sound dari musik teman-teman. Melakukan riset, mencari musik kalian yang kalian cocok dengan jati diri kalian, entah dari internet atau lebih baik lagi rilisan fisiknya. Kemudian dari hasil temuan teman-teman bisa melakukan produksi lagi dan bisa mengejutkan orang banyak dengan musik baru yang kalian inovasikan dari hasil proses menemukan musik dan juga proses produksi setelahnya. Ya, dan percaya dengan proses. Paling penting itu tuh, percaya dengan proses. Kita bermula dari digging atau kita mencari source untuk lagu-lagu yang akan kita mainkan. Karena memang kita datang dari kolektor. Iya, dari kolektor sebenarnya. Di situ kita dengarkan lagu-lagu yang kita rasa sudah punya karakter kuat untuk diputar di lantai dansa. Misalnya, bassline-nya udah funky. Nah, cuman kita lihat frekuensi lagunya belum keluar. Di situ kita tentukan, oke, berarti lagu ini bisa untuk kita putar nantinya gitu. Betul. Jadi akhirnya memang ketika kita menentukan lagu itu memang pertama dari lagunya dan seberapa misterius cerita di balik lagunya untuk kita bisa tahu. Kita jadi penasaran dan begitu musiknya memang sudah kuat, disitulah kita akan tampilkan ke lantai dansa. Iya, lewat proses produksi, post produksi lagi kita harus bikin frekuensinya lebih keluar, mungkin kita bikin fill-in bass ya, bass, kicknya, kick drum. Disitulah menurut kita penting bagi seorang disc jockey untuk kayak bisa tahu mengenai cerita di balik lagu itu, soul dari lagu itu, dan orang nggak banyak tahu, jadi orang bisa diperkenalkan lagi dengan lagu baru untuk mereka bisa berdansa. Betul. Jadi research yang memang paling penting. Awal. Iya, paling penting. Sebelum menutup acara ini, kami ada Meaningful Box versi Diskoria. Jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa lihat infonya dengan cara follow Instagram @Hyundai Motor Indonesia dan YouTube-nya Hyundai Motors Indonesia. Kami dari Diskoria, sampai jumpa di lain kesempatan.